membahas tentang formasi birokrasi dengan tema etika dan integritas. Nah, kita ketahui bahwa sudah lama kita lakukan reformasi birokrasi ini sejak zaman dari Presiden pertama kita, Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, SBY, Joko Widodo, dan sekarang Prabowo. Kita melaksanakan reformasi birokrasi, tetapi pelaksanaannya ini belum seperti apa yang kita inginkan bersama. Salah satunya karena tadi dalam melaksanakan reformasi birokrasi itu banyak melanggar tentang etika dan juga integritas. Dan dari reformasi birokrasi ini masih seperti sekarang ini. Etika ini adalah merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas interaksi sosial. Jadi ini yang dinamakan etika. Jadi dia merupakan sistem nilai dan moral menjadi pedoman perilaku kita dalam menjalankan tugas dan juga interaksi sosial. Etika ini berbicara tentang benar dan salah, baik dan jelek. Bila kita melanggar etika, ini kita akan mendapatkan sanksi yang bukan formal. Jadi sanksinya berupa konsekuensi sosial. Apabila melanggar etika ini, maka akan hilang kepercayaan dan reputasi dari orang yang atau oknum yang tidak beretika tersebut. Kemudian juga kita ketahui bahwa kita juga di samping etika memiliki hukum ya. Nah, jadi hukum ini sistem yang dibuat pemerintah atau oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka diberikan sanksi formal, denda dan juga hukuman penjara. Jadi ini beda antara etika dan hukum. Jadi etika, kalau kita melanggar itu konsekuensinya adalah kita kehilangan kepercayaan dan juga reputasi. Tetapi kalau hukum, kita akan kena denda dan juga masuk penjara. Dan integritas. Nah, integritas ini adalah keselarasan kata dan perbuatan. Jadi apa yang kita katakan, maka itu pun yang kita buat. Nah, kadang-kadang di kita dinamakan bertopeng. Jadi kalau kita di depan panggung bicaranya A, tetapi di belakang panggung bicaranya B. Etika dan integritas ini merupakan pilar utama aparatur negara yang unggul, memuat nilai-nilai moral, kejujuran dalam setiap tindakan aparatur sipil negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan integritas menjadi pilar utama di dalam menjalankan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur. Mengapa etika dan integritas ini sangat penting? Ini berkaitan dengan ASN, dia merupakan pelayan masyarakat dan garda terdepan pembangunan. Perilaku mereka itu merefleksikan kualitas negara. Kenapa ini etika dan integritas sangat penting? Karena ASN itu adalah garda terdepan. Apa yang mereka lakukan itu refleksikan kualitas negara. Jadi ini penting. Kemudian yang kedua, untuk membangun kepercayaan. Etika dan integritas adalah fondasi yang membangun kepercayaan publik. Ini esensial bagi pemerintahan yang efektif. Jadi dengan kita melakukan atau melaksanakan apa yang ada di etika ini dan integritas, maka kepercayaan publik ini semakin meningkat. Ketiga, mengapa etika dan integritas ini sangat penting? Karena ini menjadi ancaman nyata. Karena tanpa etika negara ini terancam korupsi dan inefisiensi dan hilangnya legitimasi publik. Kalau kita tidak menjalankan etika dan integritas,
maka ini akan menjadi ancaman nyata. Dan ini kita bisa lihat kan banyak protes dari masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada aparatur atau pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara. Nah, ini dilakukan banyak demonstrasi ya. Ini menunjukkan bahwa tanpa etika dan integritas ini negara terancam, karena kepercayaan masyarakat ini akan hilang dan juga pelayanan yang diberikan ini menjadi tidak maksimal. Ini sangat penting, dua konsep ini, etika dan integritas, mempengaruhi pelaksanaan dari reformasi birokrasi. Jadi apabila penyelenggara negara ini beretika dan berintegritas, otomatis perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi ini juga akan berhasil dan muaranya pada pelayanan publik yang semakin baik. Nah, sehingga masyarakat juga merasa kehadiran dari pemerintah ini sangat penting. Kita juga mengenal adanya kode etik ASN. Nah, kode etik ASN ini merupakan panduan perilaku ASN. Etik ASN ini menjadi kompas moral bagi setiap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi di dalam menjalankan tugasnya, aparatur atau ASN ini memiliki kode etik yang merupakan panduan perilaku di dalam menjalankan tugas. Dan ini landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana mewajibkan ASN berlandaskan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Nah, sehingga dengan demikian apabila kita mengacu pada pedoman ini, maka apa yang dijalankan oleh aparatur ASN itu akan efektif dan efisien. Fungsi pedoman dari kode etik ini memandu cara berpikir, sikap, dan bertindak dalam setiap pengambilan keputusan dan interaksi kerja. Jadi dengan kode etik ini memandu bagaimana cara berpikir, bersikap, bertindak, dan juga pengambilan keputusan serta interaksi kerja di dalam pemerintahan itu. Jadi dia merupakan pedoman ya. Dan tujuan utama dari kode etik ASN ini adalah untuk meningkatkan disiplin, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, dan memupuk etos kerja yang tinggi. Jadi ini kode etik ASN ini sangat penting karena dia merupakan panduan, sehingga di dalam menjalankan tugas-tugasnya, aparatur atau penyelenggara pemerintahan ini, penyelenggara negara ini harus berpedoman pada kode etik. Nah, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Kita bisa melihat adanya beberapa pelanggaran integritas, dan ini realitas yang sangat memprihatinkan. Meskipun memiliki kode etik, ini beberapa oknum masih melakukan pelanggaran merusak citra ASN. Nah, seperti pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan korupsi, merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian negara. Jadi korupsi ini dari awal punya birokrasi ini sudah merupakan dari birokrasi ya, korupsi ini. Dan juga pelanggaran integritas ini seperti nepotisme. Nah, ini mengutamakan kerabat atau kolega dekat dalam proses rekrutmen atau penempatan jabatan, mengabaikan kompetensi. Nah, ini juga kita bisa lihat di pemerintahan ya. Kita bisa lihat bahwa praktik ini masih jalan ya, dan ini merupakan pelanggaran dari
integritas. Dampak pelanggaran dari etika dan integritas ini mengakibatkan kerugian yang nyata. Ini bisa kita lihat dari 4 indikator. Yang pertama, kepercayaan publik runtuh. Ketika integritas dihianati, masyarakat kehilangan keyakinan pada kemampuan dan niat baik pemerintah. Kepercayaannya menjadi sangat rendah. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dukungan dari masyarakat ini menjadi berkurang. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, maka akibatnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi tidak efektif. Kemudian juga kerugian lainnya adalah kualitas pelayanan menurun. Pelanggaran etika menciptakan birokrasi yang lambat, tidak efisien, dan cenderung mencari keuntungan pribadi. Pelayanan ini menjadi kurang maksimal dengan adanya pelanggaran etika ini. Kerugian lainnya adalah pembangunan terhambat, penyelewengan dana publik, korupsi menyebabkan proyek-proyek infrastruktur dan sosial menjadi mangkrak atau berkualitas buruk. Keempat, citra negara tercoreng. Kasus pelanggaran ini mengurangi daya saing dan kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional. Jadi ini kerugian nyata. Dampak pelanggaran dari etika dan integritas ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, maka kita harus menegakkan etika dan integritas ini. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini akan menjadi efektif dan efisien. Integritas, langkah-langkah konkret ini perlu dibangun sistem yang komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir. Integritas ini sangat penting untuk dibangun sehingga pelaksanaannya ini menjadi maksimal. Nah, langkah-langkah yang konkret itu harus sudah dimulai dari pertama di rekrutmen yang transparan. Jadi seleksi ketat mengutamakan rekam jejak integritas moral, bukan sekedar kemampuan teknis. Di dalam rekrutmennya ini harus dilakukan dengan transparan. Dan untuk ASN ini sudah semakin bagus rekrutmennya, dimana begitu kita ikut seleksi, nilai itu akan segera muncul ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian pelatihan berkelanjutan, langkah konkret untuk membangun integritas. Program pendidikan yang fokus pada studi kasus etika, refleksi diri, dan penguatan komitmen moral. Jadi ini harus terus dilatih dan berkelanjutan ya, sehingga etika dan integritas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, sistem pengawasan kuat. Jadi mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblower yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Jadi ini juga harus dibangun sistem pengawasan yang kuat agar supaya pelanggaran terhadap integritas ini akan dapat dimonitor dan dicegah. Kemudian juga kalau dia melanggar integritas ini, maka dilakukan penegakan hukum tegas. Sanksi disiplin dan hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu terhadap semua pelanggar etika. Jadi yang melanggar etika ini harus dihukum dengan tegas ya. Dan yang kelima itu apresiasi dan penghargaan. Memberikan penghargaan yang layak bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi sebagai motivasi. Samping diberikan reward, diberikan juga punishment agar supaya pelanggaran integritas ini tidak akan terjadi ya. Nah, integritas ini sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berintegritas, maka kita juga akan berhasil melakukan pelayanan yang prima. ASN yang berintegritas, dia akan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan tanpa biaya tersembunyi, membangun citra positif bagi negara.
Nah, jadi pelayanannya ini dilakukan dengan aktif. Nah, sehingga ini akan membuat citra positif bagi negara. Jadi ASN yang ada di garda depan ini akan menjadi cermin dari negara ya. Karena kalau mereka melakukan pelayanan maksimal, otomatis masyarakat menjadi puas dan juga akan dapat mencapai reformasi birokrasi yang kita jalankan. Etika dan integritas ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang untuk bangsa ini. Etika dan integritas ini sangat penting sebagai kunci profesionalisme. Jadi yang profesionalisme ini harus punya etika dan punya integritas. Nah, integritas ini akan mewujudkan ASN yang berdedikasi dan profesional. Integritas ini menjadi kunci dari profesionalisme. Integritas ini akan menjadi apa yang kita dijalankan oleh pemerintahan ini menjadi menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan ini pemerintahan yang bersih. Jadi menciptakan tata kelola yang efektif dan bebas dari praktek KKN ya. Jadi ini integritas dan etika ini merupakan investasi jangka panjang agar supaya aparatur yang menjalankan tugas-tugasnya ini dapat dipercaya oleh masyarakat, membangun kembali dan mempertahankan keyakinan publik. Jadi ada kepercayaan masyarakat, maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan mendapatkan dukungan dari masyarakat atau partisipasi yang efektif, maksimal dari masyarakat, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti akan berhasil. Untuk menjalankan etika dan integritas ini harus ada komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas demi Indonesia yang lebih baik dan berwibawa di mata dunia. Etika dan integritas seperti apa yang kita sudah bahas di depan ini sangat menentukan apa yang kita kerjakan, dan aparatur sipil negara atau para birokrat ini berdiri di garda terdepan bila melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan bila pelayanannya buruk ini juga memberikan citra bahwa negara itu menjadi buruk ya. Nah, oleh karena itu pelaksanaan etika dan integritas ini sangat penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Ada pertanyaan bahwa kenapa kita sudah puluhan tahun melakukan reformasi birokrasi tetapi hasilnya masih seperti ini. Ini akibat karena tidak dijalankannya etika yang menjadi panduan dalam melaksanakan tugas-tugas. Ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga integritas ini tidak ditegakkan dengan baik. Nah, sehingga apa yang dilakukan itu belum dapat memuaskan masyarakat di dalam mengurus kehidupannya yang perlu kehadiran dari aparat pemerintah.